Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik lagi di channel YouTube aku Satria Tita Pamungkas. Nah, sesuai judul, aku bakal ngebahas prinsip komunikasi nonverbal. Kalian udah tahu belum nih komunikasi nonverbal itu apa sebelumnya? Oke, karena kalian udah tahu, aku bakal ngebahas komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara tanpa menggunakan kata-kata lisan atau tulisan. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal itu apa? Contohnya itu ada senyuman, wajah marah, mengangguk, mengangkat alis, melambaikan tangan, menatap dengan sinis, sikap tubuh yang tegak, intonasi nada yang cepat, dan berpelukan. Itu adalah contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, kalau ditanya nih, kalian lebih sering ngelakuin komunikasi verbal atau nonverbal? Nggak tahu jawabannya. Sama, karena aku sendiri nggak pernah menghitung berapa kali aku menggunakan komunikasi verbal atau nonverbal. Tapi pada prinsip komunikasi nonverbal, ternyata pesan nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal. Nah, pesan verbal dan nonverbal berinteraksi satu sama lain nih dalam 6 cara. Yang pertama ada aksen. Komunikasi nonverbal sering digunakan untuk aksen atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya, kalian lagi dinner sama pasangan kalian atau pacar kalian, terus kalian kayak menatap mata wanita kalian ini dengan penuh kerinduan saat berkata kayak aku cinta kamu, dan tatapan itu adalah suatu nonverbal menekankan lagi bahwa kalian itu mencintai pasangan kalian. Tujuan kayak menegakkan dengan nonverbal itu dapat disampaikan lebih sempurna. Jadi tujuannya untuk lebih sempurna ya. Lanjut, cara yang kedua ada melengkapi. Komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk melengkapi atau juga untuk menambahkan nuansa makna yang tidak dikomunikasikan oleh pesan verbal. Misalnya nih, kalian tersenyum ketika berbicara. Senyuman ini menandakan kalian menceritakan sesuatu yang membahagiakan. Kenapa dibilang melengkapi? Nah, kalau dibilang melengkapi nih, kan kita kalau misalnya bercerita sesuatu yang misalnya membahagiakan, nggak harus tersenyum. Dari isi ceritanya saja itu sudah tergambarkan bahwa cerita itu adalah cerita yang membahagiakan. Senyum kita bisa tahu jelas kalau cerita tersebut benar-benar membahagiakan gitu. Oke, yang ketiga ada bertentangan. Komunikasi nonverbal mungkin dengan sengaja menentang pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Contohnya nih, ini sering banget terjadi sama kita yang sering diumpetin barangnya sama temennya. Misalnya nih, barang kalian diumpetin, terus kayak kalian nanya ke teman kalian, ini barang gue kemana nih? Terus kayak tentu aja kita kayak curiga kan, dia juga kedip-kedip, terus juga ketawa-ketawa. Kedip dan ketawa itu adalah suatu pesan nonverbal. Terus juga kayak berarti mereka sedang berbohong. Nah, itulah yang bertentangan. Lanjut, ada cara keempat yaitu kontrol. Gerakan nonverbal dapat digunakan untuk mengontrol atau untuk menunjukkan keinginan kita untuk mengontrol. Misalnya nih, mencondongkan tubuh ke depan untuk menandakan kita kayak mau berbicara, atau mengangkat tangan untuk interupsi mau berbicara. Cara yang kelima ada mengulangi. Kita dapat mengulangi atau menyatakan kembali pesan verbal secara nonverbal. Misalnya nih, ada yang nanya barang kita udah kayak tahu nih barang dia di mana, terus kita kayak tuh di situ, kayak sekalian kita menata barang itu dan menunjuk barang itu ke arah barang itu berada. Itu namanya mengulangi. Nah, yang keenam ada mengganti. Kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengganti pesan verbal. Misalnya nih, kalau lagi makan terus
kalian kan kayak nggak bisa ngomong, terus teman kalian ada yang mau minjem motor, kuncinya kayak di depan kalian, gua ambil kuncinya ya, terus kayak oke, tanpa berbicara cuman kayak gini doang, itu sudah menggantikan pesan verbal dengan non verbal. Nah, kalau karena 6 cara udah selesai, kalau lewat chat bisa nggak pesan verbal berinteraksi dengan non verbal? Ya bisa dong. Misalnya kalian nih lagi ngetik lucuan kayak lucu-lucuan, kalian nambahin emot ketawa. Nah, emot ini adalah pesan non verbal. Jadi pesan non verbal ini bisa berinteraksi lewat media elektronik. Oke, lanjut ke prinsip kedua. Pesan non verbal membantu mengolah kesan. Tentu kita kayak suka kan kayak orang percaya sama kita, terus juga disukai banyak orang, dan kalau jadi role model lah bagi orang lainnya. Nah, aku bakal nyemputin strategi-strategi untuk mengelola kesan. Yang pertama, untuk disukai kita tentu aja pasti ya tersenyum dengan orang. Kalau misalnya kita cutek, ya pasti gak disukain orang. Terus juga kalau senyum-senyum sendiri kita pasti disangka orang gila. Terus yang kedua ada untuk dipercayai oleh orang. Kita menggunakan kayak kotak mata yang fokus, sikap tegas, dan gerakan terbuka. Yang tiga, untuk memaafkan kegagalan. Kita terlihat sedih atau menutupi wajah, atau juga menggelengkan kepala untuk mengungkapkan kegagalan, memaafkan kegagalan itu, untuk menegaskan citra diri dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Kita bisa berpakaian dengan cara tertentu, menggunakan barang-barang yang mencerminkan kepribadian kita sendiri. Lanjut ke prinsip ketiga. Pesan nonverbal membantu membentuk hubungan. Di sini aku langsung kayak ngasih contoh, misalnya nih kalian udah nikah, terus kalian kayak berpegangan tangan atau berpelukan atau juga berciuman. Pesan nonverbal memberitahu kalau ke orang lain bahwa kita memiliki hubungan pada istri kita tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan nonverbal membentuk suatu hubungan. Lalu prinsip yang keempat, pesan nonverbal menyusun percakapan. Nah, misalnya nih kalian lagi mendengarkan orang berbicara, kalian kayak menganggukkan kepala, terus juga kayak misalnya orang lain berbicara juga, pas orang satu yang tadi selesai berbicara, kita kayak nengok ke mata dia dan mengikuti apa yang mereka bicarakan. Kalau kita ingin berbicara, kita kayak mencondongkan tubuh supaya orang tersebut tahu kalau kita mau berbicara. Ke prinsip kelima, pesan nonverbal dapat mempengaruhi dan menipu. Di sini kalau kita nih misalnya lagi suka sama orang, kita kayak mandang wajah dia, terus kayak seolah-olah mata kita itu berbinar-binar dan suka sama dia. Untuk menipu, mungkin orang lain itu terlihat gelisah atau gerak terus karena dirinya sedang berbohong. Nah, yang prinsip keenam ini, nonverbal sangat penting untuk mengekspresikan emosi. Di sini seperti kayak kita kebingungan nih, pasti kan kita kayak mikir kayak masa muka yang tidak terdefinisi, kayak matanya kosong atau juga uh, berjalan ke sana kemari, itu adalah pesan nonverbal. Jadi di sini saya sudah menjelaskan 6 prinsip komunikasi nonverbal. Semoga bermanfaat. Bye bye. Makasih semuanya.